Dime tu verdad, nadie que estás pasando, tú no sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando, oh no. Te estaba buscando por la calle gritando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Salam sejahtera untuk teman-teman remaja Desa Tamanrejo. Terima kasih atas kehadirannya untuk teman-teman semua. Saya Najwa Mulidesi sebagai moderator pada siang hari ini sampai acara kita berakhir nanti. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai penyakit PPOK. Ada yang tahu tentang PPOK? Masnya? Belum tahu. Oh, belum tahu. Jadi PPOK ini adalah paru-paru obstruktif kronik. Nanti kita akan membahas lebih dalam seberapa bahaya PPOK itu, gimana pencegahannya, dan yang lain sebagainya. Jangan berlama-lama ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung panggilkan saja pemateri kita, yaitu siapa Hani Iva. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Syafa Hanifa, kami dari Universitas Logorejo Semarang akan memaparkan terkait apa sih itu PPOK. Jadi PPOK adalah penyakit obstruktif kronik, yaitu penyakit yang berada di pada saluran pernafasan kita. Ayo next. Ini adalah latar belakang dari penyakit itu sendiri. Yang pertama yaitu PPOK adalah penyakit kronis progresif, biasanya bisa dapat dicegah dan diobati. Nah, ditandai dengan keterbatasan aliran udara akibat inflamasi yang penyebab utamanya itu dari merokok. Apakah di sini teman-teman ada yang merokok? Masnya ini mungkin, apakah pernah merokok, Mas? Merokok ya. Jadi penyebab utamanya adalah merokok, polusi udara dan zat kimia. Jadi polusi udara ini bisa disebabkan dari motor-motor ataupun dari pembakaran sampah seperti itu. Nah, ini ada definisi dari penyakit PPOK. Penyakit PPOK adalah penyakit paru-paru obstruktif kronis. Penyakit yang bersifat progresif membuat penderita sulit bernafas karena adanya sumbatan di area paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru tidak bisa berkembang secara maksimal. Nah, ini disebabkan oleh kerusakan jangka panjang pada saluran udara di kantong udara di paru-paru, biasanya diakibatkan paparan asap rokok atau polutan lainnya. Nah, ini bahaya banget nih buat masnya ataupun teman-teman di sini yang mungkin keluarganya ada yang merokok, terus juga sering terkena asap lalu lintas, itu sangat bahaya ya teman-teman. Jadi nanti akibatnya saluran udara akan menyempit dan menjadi kurang efektif, menjaga udara di dalam paru-paru dan mengurangi jumlah oksigen yang bisa masuk ke aliran darah. Jadi di dalam paru-paru itu nanti udara akan disebarluaskan melalui darah. Nah, hal ini bisa menghambat nanti darah itu tidak bisa menyuplai oksigen ke dalam otak dan itu bisa menyebabkan apa teman-teman? Apakah ada yang tahu? Iya, kematian yang dari awalnya stroke seperti itu. Nah, meskipun tidak bisa disembuhkan, PPOK dapat dikelola dengan pengobatan yang tepat dan peredakan gejala, memperlambat perkembangan penyakit dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi PPOK ini sebenarnya bisa dicegah dengan cara kita mengurangi rokok seperti masnya itu ya Mas. Biasanya rokoknya satu hari berapa bungkus Mas? Satu bungkus sama banyak ya teman-teman, satu hari satu bungkus. Mohon dikurangi ya Mas supaya tidak terkena penyakit PPOK. Next, Mbak. Dan selanjutnya ada tanda dan gejala. Tanda dan gejalanya ada apa saja sih? Yang pertama ada sesak nafas. Sesak nafas progresif. Sesak nafas progresif itu sesak nafas yang seperti apa? Jadi sesak nafasnya secara terus menerus. Sesak nafas yang terus menerus terus kok. Aduh kok sesak nafasnya terus
pagi itu sesak, siang nanti sesak, malam sebelum tidur juga sesak seperti itu. Terus selanjutnya batuk kronik berdahak. Siapa yang sering batuk 6 bulan nggak sembuh-sembuh? Ada nggak? Ada nggak teman-teman yang batuk 6 bulan tidak sembuh? Nggak ada ya, alhamdulillah kalau tidak ada. Selanjutnya produksi sputum berlebih, yaitu dahak yang mengental di dalam paru-paru itu berlebih. Selanjutnya suara paru-paru terdengar bising atau konflik kasar. Jadi kenapa sih kok nafas bisa seperti itu? Karena ada sekret atau dahak yang menumpuk di dalam paru, dan juga karena tadi di dalam paru itu ada mengalami penyempitan, dan itu bisa menyebabkan suara nafas menjadi kayak gimana ya suaranya ya, ngik-ngik gitu. Jadi selanjutnya ada hipoksemia atau kekurangan oksigen. Nah, hipoksemia kekurangan oksigen ini juga sangat bahaya banget teman-teman. Nanti bisa menyebabkan stroke, dan itu juga dapat berbahaya untuk kelanjutannya. Cepat lelah, penurunan aktivitas dan kualitas hidup. Jadi walaupun kalian kadang merasa udah makan, udah istirahat tidur, tapi kok masih capek, masih lelah, mungkin itu adalah tanda gejala dari PPOK. Nah, ini ada penyebabnya ini, merokok aktif dan merokok pasif. Apakah ada yang tahu di sini merokok aktif dan pasif itu seperti apa? Ya, banyak. Apakah tahu tentang penyakit tentang merokok aktif dan pasif itu seperti apa? Kalau merokok aktif itu perokoknya, dan kalau yang pasif itu kita yang menghirup asapnya. Iya, benar sekali teman-teman. Jadi merokok aktif adalah seseorang yang memang dia mengonsumsi rokok seperti masnya ini tadi mengonsumsi rokok, dan pasif itu adalah orang di sekitar masnya yang mungkin mereka terhirup udara rokok seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu paparan polusi udara dan bekerja. Di sini ada mbaknya kerja di pabrik nggak? Ada yang kerja di pabrik? Oh, tidak ada. Jadi debu kerja itu seperti asap-asap dari mesin-mesin itu juga bisa menyebabkan PPOK. Selanjutnya yaitu penyakit asma. Di sini apakah keluarganya ada yang memiliki asma? Oh iya, ada. Siapa yang punya penyakit asma, Mbak? Mbaknya. Oke, baik. Next. Nah, ini ada faktor genetik. Faktor genetik itu contohnya seperti ini. Jadi saya punya bapak, dan bapak saya punya penyakit PPOK. Itu bisa mungkin kemungkinan untuk menurun ke saya itu sangat bisa sekali ya teman-teman. Selanjutnya yaitu usia. Usia di atas 35 tahun itu rentan terkena penyakit PPOK ya teman-teman. Karena imun mereka sudah menurun, dan kita juga tidak bisa untuk mengontrol bagaimana apakah orang itu merokok atau sering terkena paparan udara seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu komplikasi. Komplikasi apa sih, Mbak? Apakah ada yang tahu komplikasi itu apa? Masnya apakah tahu apa Mbaknya ini? Nggak tahu. Jadi komplikasi adalah bagaimana kondisi penyakit itu memburuk seperti itu. Yang pertama ada hipoksemia dan hiperkapnia. Selanjutnya adalah gagal jantung kanan, gangguan irama jantung, infeksi pernafasan berulang, pneumotoraks spontan, kanker paru, dan gagal nafas kronik atau akut. Nah, ini ada beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan supaya tidak terkena penyakit PPOK tersebut. Yang pertama yaitu berhenti merokok adalah strategi utama, mengurangi paparan polusi, vaksinasi influenza dan pneumonia
gaya hidup sehat, vaksinasi dan deteksi dini, kesadaran remaja sangat penting untuk mencegah penyakit PPOK tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syafa atas materinya. Sekarang waktunya sesi tanya jawab ya teman-teman. Silakan yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan dan menyebutkan namanya. Silakan Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dendi Chandra. Saya mau nanya buat siapa? Tadi kan itu disebutkan bahwa merokok itu adalah faktor utama PPOK. Nah, tapi saya lihat kakek saya merokok dari muda sampai tua, tapi kok sehat-sehat saja ya? Apakah merokok itu tidak selalu menyebabkan PPOK? Silakan untuk bertanya mau ditangkap dulu atau langsung jawab? Ditangkap saja dulu, Mbak. Silakan teman-teman yang ingin bertanya lagi. Oke Mbak, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vanessa. Izin bertanya, jika pencegahan PPOK itu yang paling efektif adalah berhenti merokok seperti yang disebutkan tadi, mengapa angka perokok di Indonesia itu masih tinggi meskipun sudah diadakan penyuluhan seperti ini? Terima kasih. Baik, mungkin bisa langsung dijawab. Baik, izin menjawab terlebih dahulu dari pertanyaannya Mas Dendi bahwa faktor genetik itu memang bisa ya Mas. Jadi tidak semua orang yang mungkin merokok itu juga mereka bisa terkena PPOK karena dari daya tahannya manusia itu berbeda-beda. Jadi mungkin kalau dari kakaknya Masnya nih dia sudah merokok puluhan tahun tapi kok belum terkena, itu mungkin karena emang imunitas dari kakaknya itu bagus. Namun bisa kita sadari bahwa rokok itu adalah salah satu faktor utama dari penyebab penyakit PPOK tersebut. Apakah menjawab Mas? Menjawab. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ingin menjawab dari pertanyaannya Mbak Vanessa. Jadi kenapa kok angka perokok di Indonesia itu masih sangat tinggi walaupun kita sudah melakukan sosialisasi seperti ini. Nah, jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa di Indonesia itu angka perokoknya masih tinggi dikarenakan produksi rokok yang terus-menerus, namun kita dari tenaga kesehatan masih minim untuk memberikan sosialisasi dan penyebaran rokok itu biasanya dimulai dari remaja yang mungkin masih SMP, bahkan dari SD itu sudah ada yang merokok. Jadi bagaimana kita untuk mengatasi tersebut seharusnya itu juga dari dampak lingkungannya, seperti orang tua ataupun lingkungan mereka itu banyak yang merokok atau tidak, seperti itu. Apakah menjawab? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk materi kita. Silakan untuk Kak Syema bisa kembali ke tempat. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Syema. Oke, jadi kita evaluasi singkat ya tentang penyuluhan pada siang hari ini, yaitu mengenai PPOK, yaitu paru-paru obstruktif kronik yang menjadi yang membuat kita itu sulit bernafas ya. Jadi penyebab utamanya itu dikarenakan merokok gitu. Tadi kan sudah dijelaskan apa pencegahannya, habis terus bagaimana itu harus dilakukan ya teman-teman sekalian. Terima kasih Kak Syafra atas ilmunya yang sangat bermanfaat sekali untuk remaja Takarjo ini. Baik teman-teman, ini saya ada browser, ada leaflet ya teman-teman, bisa mungkin nanti di rumah bisa dibaca ya teman-teman. Silakan Mbak. Silakan Mas. Oke, saya tutup ya penyuluhan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you